Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah kita telah memasuki semester 2. Ya. Ini saya buat soalnya kemarin kalian nggak ada yang respon tuh, saya kasih LKPD ya. Jadi ini saya buat materinya, saya simpelin ya, supaya yang lain nanti bisa ikut nyimak nanti ya. Insya Allah nanti ini saya record dan saya upload nanti di channel saya. Nanti kalian bisa, kalau lupa tinggal lihat aja ya, tinggal buka kembali channel saya. Oke, kita akan mulai ya materinya ya. Silakan boleh disiapkan alat tulisnya, buku dan alat tulisnya. Dikasih tanggal hari ini, nanti dipoto ya, dipoto dikirim Bapak I ya. Oke, kita langsung aja. Ya, sebelumnya kita kemarin udah belajar tentang musik-musik daerah ya, ada yang dari luar negeri maupun Nusantara ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk ke lebih dalam lagi nih, yaitu menjelajahi dunia musik. Kalau kemarin kita musiknya dunia ya, ada yang dari barat, ada yang dari timur tengah ya kan, macam-macam tuh, ada yang dari Nusantara. Nah sekarang kita akan coba menjelajahi dunia musik, bukan musik dunia ya. Saya coba tanya nih, apa bedanya musik dunia sama dunia musik? Ada yang bisa jelasin? Ambar, Angel, dia, apa bedanya dunia musik sama musik dunia? Halo. Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Musik dunia itu musik yang ada di belahan-belahan bumi yang lainnya, termasuk di musik Nusantara ya kan, di daerah-daerah tertentu musik dunia itu. Tapi kalau dunia musik itu seputar hal-hal yang mengenai musik lebih universal ya. Jadi bukan hanya ngomongin bunyi, nanti kita ngomongin bagaimana musik bisa sampai ke pendengar. Ada manfaatnya kan nih musiknya. Kenapa musik bisa menyebabkan orang bunuh diri? Pernah dengar gak itu? Kenapa musik bisa menyebabkan orang nangis? Kenapa musik menyebabkan orang tertawa terbahak-bahak ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dunia musik. Kita menjelajahi lebih dalam lagi ya. Karena kelas orang dewasa begitu ya, bukan hanya lirik dan nadanya, tapi menyelami liriknya ya. Memaknai lebih dalam gitu maksudnya. Yuk kita masuk slide pertama ya. Kita akan coba masuk ke fungsi, nilai, estetik dan kritik musiknya, insya Allah ya. Ini supaya kita memahaminya ya. Ngantarnya yaitu kekuatan musik. Nih kata Plato nih. Siapakah Plato? Plato nih tokoh apa? Tokoh Yunani ya. Nanti kamu boleh itu tuh, dia cendekiawan Yunani ya. Karena memang musik ini berasal dari budaya barat ya. Musik-musik ini berasal dari budaya barat. Dia berkembang di barat dan di semenanjung Timur Tengah. Nah, nanti kalau kalian bisa bedain tuh antara barat dan Timur Tengah itu, nanti kalian bisa dengerin mana kita akan rasakan kita ada di Eropa atau ada di
tanah Arab, gitu ya. Nah, Plato ini ada di Yunani ya. Terus kata dia nih, kata kata si Plato, musik memberi jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke imajinasi dan kehidupan pada segalanya. Wah, kan gak bisa dilepasin kan kita ya dari musik ya. Siapa yang bisa satu hari nggak kedengeran musik, bukan nggak mendengar musik ya, nggak kedengeran musik? Ada gak yang bisa di antara kalian? Sehari aja nggak kedengeran musik itu, nggak ada musik sehari. Bisa gak? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, itulah hebatnya musik. Musik karena esensi musik itu adalah audio, bunyi, ya kan? Kita tuh suka sama bunyi-bunyi atau hal-hal yang indah, termasuk pandangan dan pendengaran, ya. Kita suka memandang yang indah dan kita juga suka mendengarkan yang indah. Makanya tidak bisa dilepaskan tuh, ya kan? Bahkan kata Plato itu musik memberi jiwa pada alam. Ya. Makanya segala bunyi-bunyi yang ada yang diciptakan oleh manusia berupa alat musik itu terinspirasinya dari awal alam dulu awalnya. Bunyi gemericik daun, bunyi gemericik air, daun berguguran, tuh ada bunyinya tuh. Ya kalau di apa sih, kalau di SMRR apa sih namanya? Yang kalau di konten-konten tuh ya kan, konten kreator tuh bikin sampai bunyi krauk aja kita makannya itu bunyi itu bisa jadi sebuah pemicu untuk, karena audio itu orang jadi suka untuk mengunyah makanan tertentu gitu ya kan, crunchy-crunchynya ya kan, dan seterusnya ya. Karena memang ini dari alam semesta, bunyi-bunyian itu Tuhan ciptakan gitu, adanya bunyi itu Tuhan ciptakan. Batu yang jatuh, angin yang bertiup, ya kan? Bahkan api yang berkobar itu ada bunyinya, ya, dan seterusnya. Sayap pada pikiran, ya sayap pada pikiran tuh. Kalau seniman bahasanya gitu ya, pikirannya punya sayap. Kalau kita kan sayap itu ya burung, ayam. Ini pikiran tuh punya sayap, berarti punya punya sisi kanan, punya sisi kiri kan pikiran itu. Pikiran itu punya sisi buruk, punya sisi baik, punya sisi positif, punya sisi negatif ya. Terbang ke imajinasi dan kehidupan pada segalanya. Ini katanya Plato ya. Musik bukan sekedar bunyi, musik adalah bahan universal emosi manusia. Makanya nanti kita akan coba rasakan tuh ketika mendengarkan sebuah bunyi, menurut kamu gimana? Nanti kamu buat interpretasinya. Menurut saya gini. Ini belum ngomongin lirik ya, belum ngomongin teks ya, baru bunyinya aja kita bisa menyimpulkan, oh saya perasaannya begini loh kalau dengar suara ini loh. Saya kalau dengar suara lolongan anjing saya kayaknya serem, horor pak, gitu ya kan. Saya kalau dengar suara ketawa perempuan di tengah malam kok saya kayak perasaan takut ya pak, gitu ya. Itu yang disebut interpretasi ya. Jadi itu yang disebut musik bukan sekedar bunyi. Lalu yang pertama kita akan masuk ke fungsi musik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca. Boleh dibaca silakan. Ambar. Kelihatan kan? Kelihatan. Ya silakan dibaca. 1. Fungsi musik dalam kehidupan. Sarana ritual, pengiring upacara adat atau agama. Ekspresi emosional, wadah menumpahkan perasaan. Sarana komunikasi, kritik, sosial dan pesan moral. Terapi dan kesehatan, relaksasi dan penyembuhan mental. Siapa tuh? Ada yang masuk ya? Enggak ya? Udah siapa sih tadi? Ada yang masuk kayaknya? Nggak ada ya? Nggak ada.
Oke, nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi musik dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana ritual, pengiring upacara adat atau agama. Agama tertentu menggunakan musik ya. Gitu. Agama tertentu menggunakan musik. Sebenarnya Islam pun menggunakan musik, cuma bedanya kita tidak pakai alat. Makanya ada yang disebut murotal, apa cara baca apa seni membaca Al-Qur'an supaya terlihat terdengar gitu. Terdengar lebih indah ya kan. Isti'adzahnya rendah, auzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Ketika ngomongin surga pakai nada-nada yang jiharka atau gembira kalau di magam Quran itu. Kalau lagi ngomongin neraka pakai hijaz atau pakai soba yang sedih, yang menakutkan, mengerikan adanya gitu ya kan. Itu kalau di kita. Kalau di kita cukup itu aja. Kita tidak menggunakan alat musik. Kalau agama-agama lain menggunakan alat musik ya dalam upacara adat dan ritual agamanya ya. Misalnya di gereja itu ada piano kah, ada apa dan seterusnya ya, kalau kalian biasa lihat ya. Terus yang kedua adalah fungsinya sebagai ekspresi emosional. Ekspresi emosional. Apa itu ekspresi emosional? Yaitu wadah menumpahkan perasaan. Ya. Wadah itu apa? Tempat gitu. Tempat atau sarana. Sarana menumpahkan perasaan, ya kan? Orang lagi sedih dengerinnya yang sedih-sedih. Tambah sedih. Orang yang lagi gembira dengerinnya yang gembira-gembira ya kan. Karena terbawa sama perasaannya ya kan. Menumpahkan perasaan. Tapi kalau saran saya, ini saran pribadi, kalau lagi sedih dengerin lagu-lagu yang gembira supaya kesedihannya bisa langsung hilang. Nah, ya kan. Kita tolak bertolak belakang ya supaya perasaan itu hilang. Dialihkan kesedihannya gitu. Terus sarana komunikasi. Fungsi yang selanjutnya adalah sarana komunikasi, yaitu sebagai kritik sosial dan pesan moral ya. Seperti lagu-lagunya Iwan Fals ya kan. Terus lagunya Ebit GAD ya. Kalau sekarang itu apa ya? Kalau yang sekarang yang ngomongin tentang kritik sosial dan moral. Kalau lagu-lagu sekarang saya apa ya? Contohnya? Saya pernah dengar tuh Dunia Tipu-Tipu judul lagunya. Ya benar ya. Pernah dengar gak kalian? Siapa lagi? Saya lupa judul lagunya. Asmara Kalibrasi. Dan seterusnya kan. Selanjutnya adalah terapi kesehatan, relaksasi dan penyembuhan mental. Nah, ini maksudnya terapi kesehatan. Jadi kalau lagi stres segala macam bisa untuk relaksasi tuh. Bahkan sebagian orang itu musik klasik yang instrumen aja itu bisa untuk menyegarkan pikiran. Apa namanya? Meditasi. Jadi diem aja dengerin bunyi air kah, bunyi hutan kah, tuh bisa relaksasi. Karena kita musik itu nggak melulu alat musik ya. Nah, saya bilang nggak melulu alat musik. Suara alam pun bisa dikategorikan musik. Bunyi-bunyian yang bersumber dari alam, dari udara dan lain sebagainya itu bisa dijadikan terapi atau relaksasi dalam penyembuhan mental. Ya. Kalau zaman sekarang itu mental health, ya, kesehatan mental kata zaman sekarang. Oke lanjut, silakan dibaca. Angel silakan dibaca Angel. Yang mendalami nilai-nilai positif, Pak. Iya betul. Poin 2. Kedisiplinan, yaitu ketukan mengajarkan ketepatan. Terus kerjasama atau ensemble, yaitu meredam ego demi harmoni.
toleransi dan empati yaitu menghargai budaya lain, dan kreativitas yaitu melatih berpikir out of the box. Cakep. Ya, kita kupas satu-satu ya. Mendalami nilai-nilai positif. Jadi dalam dunia musik itu ada nilai positif, ada nilai negatif ya. Nah, orang yang bijak dia akan selalu mengambil nilai positif dari sebuah karya ya. Tapi orang yang kurang bijak, bahkan orang yang cenderung tanda kutip yang suka dengan hal-hal yang tidak mengenakan ya, itu cenderung dia hanya mengambil nilai-nilai negatifnya aja ya kan. Tapi kita sebagai pembelajar, kita wajib mengambil nilai-nilai positif dari segala hal ya, supaya jadi pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kenapa disiplin? Karena musik ini adalah ketukan yang mengajarkan ketepatan. Jadi stabil, konstan. Duk tak, duk tak, duk tak, duk tak, terus aja gitu terus. Stabil dia. Itu bagian dari kedisiplinan. Kayak kamu sirkulasi kamu nih, tiap hari ada jadwalnya. Jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Itu bagian dari kedisiplinan. Latihan di musik itu kestabilan ketukan ya, untuk mengajarkan ketepatan, tepat nih terus gitu. Kalau di drum itu ada bunyi hi hatnya, snare-nya, bass drumnya, dia stabil dia bunyinya. Ya. Terus nilai-nilai positifnya apa lagi? Ya, nilai positifnya itu kerjasama. Contohnya musik ensemble. Ya, ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main bass. Kalau di hard rock tuh ada yang main ketimpringnya, ada pemain bassnya, ada pemain tamburinya, ada vokalnya ya. Masing-masing meredam ego demi harmoni. Nggak ada yang kebesaran, suaranya kegedean sendiri ya kan. Nggak ada yang terlalu dominan, semuanya menyatu dalam harmoni ya. Semuanya balance, kedengeran semua. Itu kan makin enak. Ya. Kenapa orang membuat sebuah musik nikmat didengar? Karena masing-masing meredam ego, jadi harmoni, kedengeran semua, balance, seimbang. Kita kan suka sama hal-hal yang seimbang ya kan, gitu ya, dalam nilai-nilai positif ya. Kalau terlalu besar atau terlalu dominan, misalnya vokalnya terlalu di depan, akhirnya pada saat dia setting sound system, vokalnya terlalu gede, musiknya kecil, atau musiknya kegedean, vokalnya kecil. Jadi kan gak enak kan kedengarannya. Tapi kalau seimbang, pas pada porsinya masing-masing, terdengar harmoni atau selaras ya, cocok bahasanya deh gitu. Terus nilai positif selanjutnya yaitu toleransi dan empati. Itu menghargai budaya lain ya, karena masing-masing budaya berbeda-beda. Nah, ini fungsinya ya kan. Oh, kalau di barat itu musiknya seperti ini ya, kalau di Timur Tengah tuh begini ya, kalau di Nusantara tuh musiknya seperti ini ya. Beda-beda ya. Nah, itu dalam rangka untuk toleransi dan empati. Selanjutnya, nilai positif selanjutnya adalah kreativitas, yaitu melatih berpikir out of the box. Apa itu out of the box? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Out of the box. Keluar dari kotak, Pak, katanya. Keluar dari kotak katanya. Apaan keluar dari kotak? Unboxing. Ayo, siapa yang bisa jawab out of the box itu apa? Rana? Mardia? Ada yang bisa didefinisikan atau dideskripsikan out of the box itu maksudnya apa? Keluar dari kotak. Silakan dia. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu sering dengar gak istilah ini, out of the box? Wah, gue mah out of the box ya kan. Nggak, Pak, nggak tahu. Nggak tahu ya. Out of the box itu anti mainstream kalau saya sebutnya, apalagi anti mainstream. Jadi orang-orang biasanya seperti itu, dia beda sendiri tuh, of the box. Orang-orang biasa lah belajar hal-hal yang biasa,
Dia berkarya, dia bikin sesuatu. Wah, itu namanya out of the box. Yang lain datang sekolahan cuman niatnya ya udahlah, nama juga hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nggak ada nilai plusnya. Tapi dia coba untuk keluar dari kotak itu. Jadi seolah-olah kita pikiran nih, kotak ini ada dalam pikiran kita, tapi kita keluar nih dari pemikiran-pemikiran yang umum. Namanya. Halo, assalamualaikum. Oi, iya, iya. Biasa anak setor nyanyi. Enggak, nyanyi, sekarang bernyanyi. Iya. Bernyanyi. Bernyanyi yang iya, iya, mm, mm. Iya. Iya, boleh lah, itu aja deh biar gampang deh anak-anak deh. Iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Yo, yo. Oke, kita lanjutkan. Melatih berpikir out of the box itu adalah keluar dari pikiran pada umumnya, ya. Seperti contohnya kalau kalian browsing tuh ada sebuah grup ya dari Seattle ya. Di grup band dari Seattle namanya Nirvana. Pada di era itu semua cenderung yang lagi naik daun itu adalah grup-grup band-band rock atau metal. Nah, dia datang dengan ciri khasnya tersendiri, tanpa skill yang rendah, tapi dia menggunakan harmoni chord yang tidak umum, ya kan? Akhirnya dia, kalau bahasanya Kurt Cobain tuh pemain gitarnya tuh, mereka menertawakan aku beda, aku menertawakan mereka karena sama, yes. Gitu. Jadi out of the box itu nggak umum gitu. Yang lainnya biasa-biasa aja kan, nggak ada apa-apa, udah sekedarnya aja datang sekolahan pulang, nggak ada hal yang menambah nilai plus atau kekhususan tersendiri dari kreativitasnya atau dari aktivitasnya. Ya, makanya nanti berhubungannya sama ide tuh. Out of the box itu ngomongnya sama ide. Yang lain idenya umum-umum ya kan, udah bikin aja lirik yang gampang ya kan, main aja alat musik yang gampang. Enggak, gue mau belajar yang ada tantangannya, ada challenge-nya. Nah, itu yang disebut out of the box. Selanjutnya, silakan dibaca. Kelihatan? Dia boleh baca. 3 unsur estetis atau keindahan: melodi, rangkaian nada atau jiwa lagu, harmoni, keseleraan bunyi, ritme, denyut yang menggerakkan tubuh, dinamika dan tempo, membangun suasana. Not estetika adalah bagaimana elemen itu menyentuh rasa. Oke. Unsur estetis atau estetis itu keindahan ya. Kenapa sih seni musik itu jadi indah? Musik itu jadi indah kenapa? Karena satu, dia punya melodi. Dia punya melodi atau rangkaian nada. Rangkaian nada atau disebut jiwa lagu. Ruhnya nada. Nada itu suara yang tersusun rapi tuh. Tersusun rapi ya kan, nada itu. Dia punya tinggi rendah, dia punya tinggi dan rendah. Tinggi rendahnya suara nada itu. Terus kenapa dia punya nilai estetis juga? Karena dia punya karena unsur estetiknya adalah harmoni, keselarasan bunyi yang tadi saya bilang. Harmoni itu merendahkan ego masing-masing, tidak ada yang dominan. Semuanya selaras. Semuanya sejalan, semuanya seimbang. Kedengaran nikmat, nggak ada yang kencengan, nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu dominan, semuanya rata ya kan, balance ya kan, nggak bikin sakit kuping bahasanya gitu ya. Terus lanjut, unsur estetis lainnya adalah ritme, denyut yang menggerakkan tubuh.
ritme itu. Biasanya kalau kita dengar bunyi-bunyi tuh jedak-jeduk ya kan, tiba-tiba tubuh kita tanpa sadar bergerak. Nah, itu yang disebut ritme tuh. Denyut yang menggerakkan tubuh. Nah, biasanya pemain drum, pemain perkusi itu bergerak tuh ya kan, entah tangannya kah. Nah, bahkan orang yang mendengarnya pun jadi ikut gerak. Nah, nanti ketika disusun, dibuat sebuah kreativitas, maka disebut gerak tubuh seni tari. Nah, gitu ya. Karena didengerin, oh enak nih, dibuat kreativitas deh tuh, dibuat pattern, disusun deh, bukan dinamika, polanya disusun polanya, pola geraknya dibuat pola, akhirnya tersusun jadi seni tari. Ya. Selanjutnya unsur estetis selanjutnya adalah dinamika dan tempo, yaitu untuk membangun suasana. Dinamika itu apa? Ada yang tahu? Dinamika dalam istilah seni musik apa? Rana? Ambar? Angel? Apa ya? Dinamika itu apa sih? Tempo itu apa sih tempo? Wow, udah jatuh tempo nih pembayarannya. Ada istilah itu. Halo? Pada tidur nih jangan-jangan nih. Nggak tahu Pak. Kalau ada yang jawab nggak tahu Pak, berarti nggak tidur. Kalau diem aja berarti tidur nih belajarnya nih. Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Gitu, ada suaranya belajar tuh, jangan diem aja. Kalau ditanya ya. Ya. Kalau kalian biasa buka dinamika, nih saya contohin dinamika nih. Dinamika misalkan bedanya saya lagi ngomong sama kalian nih. Hey. 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 Hey kamu. Nah, itu dinamika tuh. Apa tuh berarti? Hey 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 hey. Nah, itu dinamika tuh. Apa? Ekspresi emosi. Ekspresi emosi. Nah, saya contohin lagi. Nah, misalkan saya menyanyikan lagu lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar. Itu dinamika. Atau kita sebut dinamika itu keras lunaknya suara. Ya. Kalau tempo nih. Saya menepuk ini. Tu wa ga pat sama tu wa ga pat sama tu wa ga pat. Itu tempo tuh. Apa bedanya? Kecepatan Pak. Cepat dan lambatnya suara. Dinamika keras dan lunaknya suara. Kalau di volume tuh bisa dikecilin, bisa digedein tuh dinamika tuh. Kalau tempo cepat lambatnya suara. Ini yang membangunkan suasana. Ya kan orang lagi tidur kalau dinamikanya keras kenceng jadi bangun kan gitu ya. Ini yang membangunkan suasana. Kalau di film-film horor tuh ada jump scare apa ya? Tiba-tiba jeng jeng ya kan, orang kaget, terbawa suasana. Pada saat dia lagu sedih, alunannya pelan, ting tong ting 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 ya. Ketika dia lagi gembira, temponya cepat. Semangat. Duh. Halo Bandung. Kan kalau temponya lambat, halo Bandung. Ya ngantuk ntar deh, nggak jadi semangat ya kan.
Terus estetika, notnya ada estetika ada bagaimana elemen ini menyentuh rasa. Kalau sudah bisa menyentuh rasa pendengar, ini estetikanya berhasil ya. Nilai estetisnya, nilai keindahannya berhasil. Oke. Lanjut, silakan. Rana dibaca boleh. Halo Rana, silakan dibaca. 3 unsur etika atau moral. Mm-mm. 1. Pesan dalam lirik. Inspiratif vs provokatif. Mm-mm. 2. Hak cipta atau copyright. Menghargai karya orisinal. Mm-mm. 3. Cultural appreciation. Menggunakan musik budaya lain dengan hormat. Mm-mm. Oke, kita kupas lagi sedikit. Unsur tadi estetika, sekarang etika. Estetika itu keindahan, kalau etika moralnya, sikapnya, adabnya, ya, permisinya gitu ya kan. Apa aja unsur moral dalam sebuah karya, yaitu pesan dalam lirik. Lirik itu ada yang inspiratif, orang-orang pengen semua kayak gitu. Ada yang provokatif, provokatif itu ngajak. Kalau inspiratif itu orang pengen jadi kayak dia. Ih keren ya. Tapi kalau provokatif ngajakin orang supaya ngapain. Nah itu provokatif tuh. Mengajak orang untuk berbuat baik. Nah itu provokatif. Mengajak orang untuk mengkritik pemerintah. Nah itu provokatif misalkan. Kalau inspiratif orang-orang pengen seperti dia. Inspiratif. Ih adem ya liriknya ya. Nah, ih liriknya indah ya. Dia orang-orang pengen bikin juga kayak dia. Gitu. Pengen ikut berkarya seperti dia, inspiratif itu. Terus hak cipta atau copyright ya bahasa Inggrisnya. Ini untuk menghargai seniman dalam karyanya yang orisinal. Orisinal itu benar-benar dia yang buat. Ya, tidak nggak jiplak sana jiplak sini. Kalau terinspirasi boleh. Tapi kalau jiplak nanti ada aturan mainnya tuh. Ada aturan mainnya tuh hak cipta. Ketika seseorang mengambil beberapa nada, beberapa bar notasi, ada batasannya tuh sampai sampai durasi berapa lama dia sama seperti notasinya gitu. Ini yang disebut nanti semuanya nanti dihargai, ujung-ujungnya nanti jadi cuan ya. Terus cultural appreciation ya. Menggunakan musik budaya lain dengan hormat. Ya, bahasanya tuh permisi lah gitu. Nah, kita misalkan saya mau cover lagunya siapa, kita mau cover lagu daerah, kita mau cover lagu barat, kita mau cover, nah ini nih disebut cultural appreciation ya. Menggunakan musik budaya lain dengan hormat ya. Nanti apakah diizinkan atau tidak ya. Kalau diizinkan silakan lanjutkan, kalau tidak ya udah jangan lanjutin ya kan. Ini kan kita kan dalam rangka saling menghormati ya. Itu nanti bisa jadi konten, bisa di-upload di web ya kan. Bisa jadi macem-macem lah ya kan. Jadi perlindungan, jadi hukum nih dalam unsur etika moral ini ya. Bisa jadi sound engineering, soundman, jadi arranger, penata musik direction ya kan, musik director dan seterusnya ya. Lanjut, menilai karya musik. Tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu ada analisis ya. Ada analisis objek. Apa itu? Semua hal-hal yang terdengar ya. Baik itu instrumen, tempo, vokal dan lain sebagainya. Terus tahapan kritik selanjutnya yaitu interpretasi atau subjek. Apa maknanya? Ya. Maknanya itu apakah dia mengandung unsur sedih atau semangat atau
kritik dan seterusnya ya. Macam-macam nih nanti nih interpretasinya nih masing-masing. Tahapan kritik selanjutnya evaluasi. Apakah karyanya berhasil menyampaikan pesan? Nah, apa yang berhasilnya? Apakah instrumennya, vokalnya, liriknya, atau rasanya dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba ini nih. Kalian mendengarkan sebuah lagu dan kalian menganalisis, menginterpretasi dan mengevaluasi ya. Insya Allah. Nanti saya share ulang lagi deh LKPD-nya deh biar paham. Studi kasus. Nah, sekarang kalian diskusi ya nanti ya. Setelah ini kalian diskusi. Hasil diskusinya boleh didokumentasikan. Studi kasus, mari berdiskusi. Dengarkan contoh lagu yang diputar lalu diskusikan apa fungsi lagu ini. Nanti kalian record aktivitas ya. Terus nilai positif apa yang ada, bagaimana etikanya. Misalkan refnya aja lah, nggak usah panjang-panjang, refnya aja. Saat sebuah ref lagu nanti misalkan idenya dari Rana gitu, dia ngelempar ide lagu nih, gue punya lirik lagu nih, refnya seperti ini, kira-kira apa fungsinya, apakah ada nilai positifnya, terus bagaimana etikanya. Itu 3 aja tugasnya ya, diskusi ya kalian ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Enggak, tidak ada Pak. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah bisa bertahan sepanjang durasi ini. Apakah ada kritik saran dari pembelajaran kita? Pak, kayaknya membosankan Pak kayak gini Pak gitu. Biar seru ngapain Pak ya gitu. Nanti kamu japri aja ke saya ya. Atau nanti konten ini saya upload, nanti kamu boleh komentar ya. Kurangnya di mana, apanya dan seterusnya ya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jadilah pendengar yang bijak sebelum kita mau didengerin kan. Kalau berkarya dalam musik itu apapun itu, bahkan sampai kamu pidato, untuk kita didengarkan maka kita harus menjadi pendengar yang bijak ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu yakum ajmain. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.